Kalau untuk Dokmarters Bandung itu sendiri sebenarnya mulainya itu di 2012. 2012. Ya, kebetulan 2022 ini 10 tahunnya kita gitu. Waduh, satu dekadenya Dokmarters Bandung. Nah, malah untuk sepatu ini baru dibikin di Dr. Martin, KW-nya udah keluar. Iya. Bisa Yang ini. Dibocorin Iya. saya. Yang bikin siapa itu, Mang? Ini kayaknya Atang Anyun. Orang Cibadoy. Orang Cibadoy. Yes, saya Sion. Saya Yev, Son of Rune, another untold story. Yeah. No one likes us. Salah anjing gitu. Itu C udah. Oh, udah. No one likes us. No one likes us. We're the business and we don't care. No one likes us. No one likes us. We're the business and we don't care. We've been bills and obviously I go go. We've been banned for the club in Soho. We've been banned for the light in the square. We've been banned from everywhere. No one likes us. No one likes us. We're the business and we don't care. No one likes us. No one likes us. We're the business and we don't care. Yo, bersama kita kembali di Son of Rune, Another Untold Story. Ya, kita episode berapa nih kita nih? 38 ya? 38. Anjir, 38 ya. Mau banyak tilu 8. Tilu 8 teh yang dihitung teh ya tilu jeung 8. Jumlah jamret. Jadi 11. 11. Oke, kita teh ada di mana nih? Kritikal ya? Kritikal 11. Kritikal 11. Jadi bener 38, 38. pas. Anjir ya, isi settingnya emang sedemikian rupa. Asli, Pak. Oke ya, buat sekarang nih pasti kan tiap nyanyi pasti ada yang pertanyaan nih lagu siapa tadi Oke. kita Barusan lagu dari The Business ya. di bisnis ya. No one likes us. No one like us. Tapi Dokmar mah pasti ya banyak yang disukai ya. Pasti ya tuh. Pasti banyak yang disukai. Nah, kita nih di edisi ini nih di edisi ini kita bicara tentang Dokmar. Dr. Martin. Dr. Martin. Nih, kita boleh sebenarnya Dr. Martin ini emang dari UK ya? Tadi dulu perkenalan dulu, ini kita ada siapa aja nih di sini? Iya, makanya kan Dr. Martin dari UK nih. Nah, kami berhubung udah mengglobal nih ya. Nah, kita nih ada Dr. Martin Bandung. Dokmarter Bandung. Dokmarter Bandung. Perkenalkan dulu dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Bebas. Bebas. Dari ini dulu lah, Bang Anda. Oke. Selamat sore. Saya Anda dari Dokmarters Bandung. Saya Dani dari Dokmarters Bandung. Saya Paul dari Dokmarters Bandung. Dokmarter Bandung semuanya. Nah, ternyata. ada Dani tadi kan. Buat teman-teman yang udah pernah dengar ya Dani Melenik. Kira itu kan Dani Melenik itu cantik, cute gitu. Nah, ini. Ternyata zong. Ternyata charming. Baik. Ternyata handsome. Ya, makanya beberapa kali kan anak-anak yang ngomong Emang di pernah acara. ada isu gitu? Ada di Sound of Room beberapa kali. Di Sound of Room Oh, wah, iya. ada di Melanik, itu cantik cewek pokoknya wah edan di Melanik Saya 2000 lu nggak follow IG orang 2000. Ini Melanik, nah ini Dani Melanik. Melanik namanya juga tuh. Famous Melanik ya, itu biasa famous. cewek. Nih, Yep. Apa ya? Kan tadi udah perkenalan nih. Apa nih yang pengen di... Oke, sekarang pengen tahu nih kesibukan dari teman-teman Dokmarters Bandung. Dokmarters. Ngapain aja nih? Kalau Mang. saya masih seperti biasa, Mang. Biasa we nguriling jualan. Iya, saya ayam warna-warni di SD. Warna-warni. Lu dikerelapkan gitu ya? Eta anu di warna anda nih. Aduh, benar. Kalau saya sih masih seperti biasa, Kangnya masih dagang Dokmar lah. Pedagang Dokmar. Dagang Dokmar masih sampai sekarang. Tapi masih rongsok. Masih Kelakuan. rongsok. Bercanda. Nah, kalau saya kesibukan masih sama lah kayak yang lainnya.
bangkit dari COVID. Covid sialan ya. Asli anjing Covid sialan. Bangkit dari Udah Covid sialan, bentar lagi BBM anjing tambah sialan deh wahai anjing. Juara. Bukan bentar lagi BBM udah Pemerintah naik. sialan, weh. Ya kesibukan mah selain berwirausaha ya, terus aktif di beberapa kegiatan lah gitu. Di Rubin ya? Saya volunteer di Rumah Bintang, Rumah Bintang sama ya? Solidaritas Sosial Bandung. Noise. Foto model masih? Foto model. Foto model lebih ke Udah di-cut ini. Dari kan. ya selama Putus kontrak ya? sempat jadi model masker. Udah kos kaki. Kegedean. Bintang film juga? Masih main film nggak? Terakhir gue mau Oke lanjut. Ya kalau saya sih masih berwirausaha. Wirausaha. Ya masuk beberapa komunitas yang nantinya ada ngisi beberapa event. Nah kalau untuk Dokmater sendiri kesibukan kita ya baru di awal Juli ya Mang. Iya, Juli kemarin. Disitulah kita mulai sibuk untuk ngekonsep acara ini gitu. Dari Juli ya berarti. Iya. Ya Juli. itu sih kesibukan sekarang. Nah, pengen tahu deh. Awal muasal nih. Kan ini umurnya kan pasti masih muda-muda Masih ya kelihatan dari mararuda, dari mararuda. mukanya juga kan muda-muda ya. Ya paling di umur Asli 18 Nora, sampai iya. 24 Nora, lah iya, inilah Bang. ini. Pokoknya underacting ya. Beda sih ya, beda sih ya, beda. Si Maman. Nah, nah ini awal muasalnya pertama kan mungkin sebelum suka atau anjir kesininya kan pasti cinta ya ke apa suatu brand lah ya. Apakah mungkin teman-teman dulu juga ya, Dani juga ya dari Dokmar terus ke apa ke Adidas mungkin teman-teman juga dari Dr. Martin tuh dari kapan sih dan sejak kapan gitu falling in love-nya gitu kan yang istilahnya ini apa ya bukan memorable ya emang wave generasi buat yacht culture ya. Ini masuknya ke yacht culture di hampir di seluruh dunia ya. Mungkin akan bisa nambahin gitu. Dari kapan gitu? Masing-masing aja. Kalau saya sih sebenarnya yang intens make itu dari pertama kuliah ya, dari mulai kuliah. Oh, pernah kuliah dulu? Kuliah tapi ya 64. begitulah nggak selesai. Tahun. Awal makainya di situ, cuman dari SMP juga udah make, cuman kerasa nyaman dan terus make itu Ya. dari mulai kuliah sampai sekarang. Nah mungkin awalnya gini, apakah udah jatuh cinta ke Dr. Martens atau apakah ngan aya ieu sepatuna gitu? Ngan Makanya aya dipakai. tah hiji-hiji nah, jadi panggo dipakai we terus gitu. Oke gitu, awalnya seperti itu ya Mang Anda ya. Kalau saya sih awalnya karena ketemu sama rekan-rekan di Dokmater sih. Sebelum ketemu mungkin udah mengikuti ya ketika melihat produk Dr. Martins, terus masuk ke beberapa grassroots juga ya. Ya. Seni ada, terus artis juga, musisi juga ada gitu. Cuman intensnya mungkin di 2014-2015an lah. Iya, iya. Dan ngalir sih. Karena kan kalau udah cinta mah nggak butuh alasan ya. Asli. Anjing. Langsung tanya. Ngeri. Lu kemarin udah Quote of the diputusin. day. Lu kemarin diputuskan berarti ya? Beres. Kalau saya sih memang dari SMA sudah suka. Cuman kan hari SMA memang udah Ntar suka apa? Suka nyubil. ke masjid-masjid gini aneh. Hanya Cuman kan belum ada, ke itu mah bekal kene kan. Sekolah mah. Nah, semenjak pakai aktifnya itu setelah kerja lah di tahun 2007. 2007 ya. Udah beli sepatu Dr. Martin. Nah, untuk masuk ke perkumpulannya itu sendiri di 2013. 2013 lumayan lama juga Jadi ya. Dokmater Bandung tuh 2013 ya di Nah, Sebenarnya- kalau bicara sejarah Dokmater Bandung mungkin mana bisa dijelasin awal-awalnya mana? kalau untuk Dokmaters Bandung itu sendiri sebenarnya mulainya itu di 2012. 2012. Ya, kebetulan 2022 ini 10 tahunnya kita gitu. Waduh, satu dekade. dekadenya Dokmater Bandung. Nah, untuk Dokmater Bandung, Dokmatersnya itu sendiri justru dari 2009 di kawan-kawan media dari forum Kaskus dulu. Kaskus, Media oke. jual beli kan, dari situ ngumpul segala macam. Ya mulainya itu di September 2009 lah. 2009 ya? Iya. Wis, berarti Kenapa dekade. terus pengen bikin, wah kita bikin Dokmarters awalnya gimana tuh Mang? Nah, awalnya
kita di forum ini, yang Bandung khususnya ini, di forum Kaskus itu kebanyakannya kawan-kawan di Bandung itu yang silent reader teh gening, yang hanya mantau lah kalau bahasa ininya mah, hanya mantau, akhirnya kita apa sih namanya, ngumpulin teman-teman, akhirnya nongkrong bikin suatu kegiatan gitu. Mulainya di situ di 2012 itu. Bandung banyak nongkrong jadi gitu. Iya. Nongkrong jadi gitu. Dan akhirnya Dok Martens menjadi sebuah wadah para pecinta Dr. Martens mungkin ya. Iya. Awal-awalnya berarti sebelumnya tuh pasti banyak yang pengen, apakah pengen beli yang second atau pengen nanya-nanya yang baru juga kan. Dulu paling kalau di Bandung ya, kalau nggak ada teman dari luar negeri pasti ke Center Point. BIP teh namanya. Iya. Nyamuk ke Center Point BIP lah ya naon sih. Old ya. Old. Aduh apa sih BP? Orang mah Iya. kealamannya PPJ ya. PPJ pengalaman. Orang ya tadi hadap tadi ya pas kalah. Itu di apa sih di BIP teh apa sih namanya tuh toko teh Roket ya, di Roket ya kalau nggak salah ya, ada Dr. Martin mungkin dulu ada berapa, cuman satu size atau dua size gitu. Belum authorized dealer lah ya. Iya, Tidak belum. seperti sekarang. Cihapit mungkin dulu. Cihapit loba anu terus Iya. Iya. Ya mungkin awalnya dari kumpulan teman-teman user, pecinta Dogma, terus ada juga teman-teman para penjual gitu ya. Jadi dapat satu wadah juga nih, jual beli ada wadah yang dipercaya juga gitu. Terus kesininya jadi banyak teman-teman lintas komunitas juga yang tertarik gitu ya. Oke. Mungkin dari teman-teman musisi juga gitu yang selama ini orang mah resep pakai Dogma tiba-tiba, tapi gini kan ayah barudak gitu, akhirnya kan ngumpul kayak gitulah. Terus di sini di Dok Martens itu penjual semua atau gimana? Enggak juga. Romalina sah. Alhamdulillah sah, Enggak, maksudnya kan Dok Martens yang penjual, nanti yang belinya orang-orang di luar, taruhlah di luar kumpulan Dok Martens atau di dalamnya ada jual beli juga di situ. Awalnya itu justru kumpulan ini itu emang kumpulan pedagang sebenarnya waktu di Pedagang, Kaskus ya, itu maksudnya gitu. istilahnya yang punya akun Kaskus biasanya kan otomatis pedagang. Kadang pembeli juga ada gitu kan, tapi lebih kalau untuk Dok Martens ini ya awalnya emang kumpulan pedagang, yang dimana kumpulan pedagang itu di dalam pedagang itu ada yang rule-nya dia anak band, anak Vespa, yang murni dagang, yang kolektor, segala macem lah gitu. Murni butuh ada juga Murni butuh ada sampai sekarang. Sampai sekarang. murni Oke. butuh. Jadi di dalamnya bukan hanya pedagang aja kalau sekarang ya. Ya, Berbagai. apalagi dengan zaman sekarang ya medsos sudah melebar, jadi semua juga. Ya, sekarang udah semakin banyak lah pengguna Dogmat ya gitu. Kayak teteh-teteh sekarang ya, Senja, Dogmat, Hotbe gitu. Berikut ada yang kok Dogmar keras ya. Dogmat keras ya gitu. Lenturin dulu kali. Nanti kita bahas. Si dua ada lanjut. Ya, berarti ya itu baru sedikit sejarah aja ya sebelumnya. Awalnya Dogmar apa ya? Apa sih gitu kan? Kan kalau ada apa sih? Namanya kan ada merek, terus ada apa ya sih? Founder lah ya. Dokter Martin yang awalnya tuh misalkan kalau kayak yang ini nih, ini tuh Dogmar apa gitu kan? Ini Dogmar apa gitu kan? Kan ada apa sih? Seri. Seri sebutnya. Nah, kalau seri pertama tuh yang awal banget Kang. Kalau pertama itu yang dikeluarin tuh 1460 serinya, 8 hole. Jadi emang dikeluarinnya itu tanggal 1 April 1960. Nah, makanya serinya itu 14. Ya, gitu. 1460. Untuk pertama Dr. Martin itu. Nah, buat kalian yang belum tahu, jadi Betul, 1460 ini itu pengetahuan juga nih. dikeluarnya tanggal 1 April tahun 1960. Saat asar. Macan asar. Oh iya benar. Kadang asar oge da sok nyebrang seetiknya. Baru Pas kepresi beres kayak hujan. tunggul katanya, baru kepresi kulit tunggulnya teteh, can ngaput. Terus dan Sama sih karena seri 1460 jadi seri yang familiar ya. Jadi Ya, kayak Ikonik ya. ikonik gitu Ikonik. buat dikoleksi lah gitu. Oke. Sebelum kan banyak ya tipe-tipe seri-seri lain gitu. Terus 1460 juga kan dengan beragam warna gitu. Mungkin yang familiar hitam memang ya.
Hitam sekarang. Nah, untuk apa sih namanya kalau sekarang itu berputar gitu. Kalau dulu orang-orang nyarinya yang marun. Yang turunan marun itu ada Oxblood, ada Red Cherry. Nah, sekarang justru beralih lagi emang ke hitam, balik lagi ke dulu ya trennya balik lagi ke basic, ke warna-warna standar gitu. Warna dasar hitam. Ya kalau sekarang mah ya, kalau untuk tergantung ke orangnya juga. Selera ya. Selera, sarang eta dompet kan. Eta. Karena series juga mempengaruhi harga gitu. Itu ngaruh pisan ya. Ngaruh. Jadi ya kalau yang benar-benar pengen memiliki Dr. Martin ya selagi belum ada uangnya ya disarankan nabung aja dulu. Daripada beli yang KW gitu. KW, nah mau tahu nih perbedaan KW sama Made in England, Made in Thailand, Made in China. Asia lah ya. Asia, Vietnam. Dr. Seno, Dr. Martin ya. Sama sih di dago teh ya, nah hijinya di dago. Dr. Paris. Dr. Feel Good ya oke ayo apalah. Apoteker kata. Untuk mungkin kita bahas Betul. bedain ya. Ya nah itu. Kebetulan kita bawa nih produk yang asli sama yang palsu gitu. Sebenarnya cuman 2 sih, asli palsu nggak ada. KW 1, 2, 12, 13. KW-nehan pokoknya. KW-nehan bicara Bahasa pedagang aja itu mah ya. Nah, gimana Nah, ini juga buat belajar teman-teman juga ya, buat saya juga masih tahu ya Dok Nah, Marte ini aja. sekilas di antara dua mungkin Mang Iep nih. Ya. Coba tebak yang mana yang ori, yang mana yang KW. Hadiahnya 3 juta. Hadiah 3 juta. Aslinya 2 juta ya. Iya. Orang salah tanya tadi. Ganti-gantian handphone lah ya, handphone lagi sih ya. Nah, kebetulan ini kita ada sampel yang KW ya. Dan kebetulan ini KW, ini ori gitu. Perbedaannya sebenarnya ini nggak apple to apple karena ini jenis bahannya Napa, ini black smooth. Kebetulan Dokmar tuh. Iya. Oh, enggak ya. Kita nggak apa sih namanya? Nggak punya, kebetulan saya di toko nggak punya stok yang black smooth, jadi nggak kita bawa. Material ini beda gitu. Material. Dari tampilan fisik sih. Sama dan produksinya juga harus sama gitu. Nah, kebetulan ini yang KW, ini yang orinya gitu. Untuk membedakan ori KW-nya sebenarnya kalau yang udah biasa pakai kelihatan ori dari shape-nya beda, dari bentuknya, dari segala macamnya beda gitu. Cuman kalau yang di sini yang paling gampang kita bedain begini. Untuk garis jahitan ankle ini 2. Yang ori 2. Nah, ini 1. Nah, ini 1 nih. Harusnya 2. Iya. Oh, yang ori 2. Iya, yang ori 2. Ya. Terus banyak lagi deh. Ini ada jahitan. Biasanya kalau yang tipikal Dokmar itu insole-nya ada yang bisa dicabut, ada yang enggak. Insole-nya. Kebetulan ini yang nggak bisa dicabut nih. Nah, ada yang bisa dicabut. Kalau dia ada jahitan nguriling, jahitan keliling begitu, berarti itu KW. Di dalam. Di dalam Iya, dalam insole. Ya. Cut dulu. Nah, kalau insole itu tadi, jadi ada 2 tipe insole yang untuk made in Asia, ada yang bisa dicopotin, ada yang enggak. Ada yang removable, ada yang udah nempel gitu. Nah, kebetulan ini bisa kelihatan sih ini karena di sini capnya made in England ya. Ya, di sini ya, made in England gitu. Nah, ini sebenarnya untuk mengakalin pasar sih. Sebenarnya kalau di Dokmar itu, kalau di boot khususnya di Red Wing, di Dokmar, biasanya kalau reject itu dia emang dibolongin ininya. Berarti reject pabrik. Oh, ini Lidah ini ya. Iya, dan ini diakalinnya si yang pembuat KW ini seolah-olah reject pabrik. Tapi padahal bukan gitu ya. KW gitu, emang KW Pinter, ini. benar. Kalau di Red Wing itu ada yang dia reject pabrik, itu bisa dari jahitan, bisa dari bahan, dibolongin ininya. Dan di boxnya juga ada tulisan emang apa sih? Reject tidak lolos QC lah gitu. Rasa pedaging lah itu mah. Kalau dari dasar geningan kan kiri kanan mesti beda. Tag sebelah cabut. Asli. Meta kapanggihnya. Paham. Banyak lagi sih sebenarnya, apalagi coba, Mas. kalau sekarang soalnya emang ada yang tipikal yang bening, ada yang yang pekat gitu karena bahan baku kan sekarang ya. Nah, untuk banyak sih sekarang justru udah beredar itu yang KW made in Vietnam yang dia hanya semuanya udah dikejar nih. Jahitannya 2,
terus si insole-nya sama. Cuman bedanya kalau di yang ori itu tulisannya begini. Fabrique and Thailande. Nah, kalau di yang KW itu dia nggak Q tapi P, Fabrique. Oh, pabrik kue. Pabrik kue. Ya. Q-nya dibalikin berarti ya. Q-nya dibalikin. Jadi sebenarnya kalau itu dikikis begini Habis. udah nggak kelihatan. Oh, aduh. Udah nggak kelihatan. Trik. Tricky deh ya. Emang bener-bener dikejar dari dulunya. Yang KW malah untuk sepatu ini proofingnya baru dibikin. Proofingnya baru dibikin di Dr. Martin, KW-nya udah keluar. Iya. Bisa Yang gitu. ini. Dibocor Iya. desain. Yang bikin siapa itu, Mang? Ini kayaknya Atang Anyun. Orang Cibadoy. Orang Cibadoy. Jadi emang bocor duluan ini si Pas. prototipenya. Kebayang gitu handmade kan ya, di UK-nya juga Iya. handmade gitu kan. Kebayang misalnya pas pasarnya, permintaan pasar tinggi gitu kan. Ya, Di seluruh akhirnya dunia pasti banyak yang ya jadi geser ke pabrikasi kan. Nah, akhirnya ya geser ke pabrik Asia lah gitu. tapi publikasinya itu emang dari istilah namanya Ya officialnya Official Dogmart ngasih lisensi ke si Lisensi pabrik. lah. cuman lisensi aja Ya. gitu Iya. kan. Karena ngejar mungkin kenapa pabrik-pabrik luar negeri seperti brand-brand Eropa, Amerika banyak yang lisensinya di Asia karena Murah tenaga lah ya. kerja murah ya, bahan Watirnya baku. Iya. sampai Dengar-dengar pabriknya udah tutup ya? Di sana? Enggak juga. Ada yang bilang kenapa ke Asia karena di UK-nya pabriknya udah tidak beroperasi lagi. Apakah Nah di benar England atau tuh tidak? ada beberapa item yang masih diproduksi tapi nggak banyak gitu. Cuman mahal banget gitu di England itu sendiri. Harga England yang di sini itu di 5,7, 5,7. yang Asia standar begini itu di 29. Ah, Perbedaannya Oh, jauh iya. banget. Iya. Sama yang England market juga. Ya, iya yang England market juga. Dan lagi begini, kalau untuk si Dogmart itu sendiri metode pasarnya dari dulu begini. Yang England itu dijualnya di sini di Indonesia. Tapi di Asia lah pada umumnya. Nah, made in Asia itu dijualnya Di Europe. di dropnya ke Eropa gitu. Makanya split ada, ya? iya, makanya ada beberapa yang pergi ke sana di official store-nya sendiri juga malah nggak ada yang England gitu. Oh iya? Iya, malah nggak ada yang England. Kirain kalau kita ke sana ternyata kita bakal dapetin produk yang emang Yang made in England gitu ya. Di sana juga produk Asia banyak kan? Iya. Sama mungkin di luar juga banyak second hand juga ya. Iya. tapi mending beli second kayaknya kalau di luar ya. Di luar second tapi made in England gitu. Iya. Kalau made Dengan in kondisi England, yang bagus maksudnya gitu kan? Iya. Tapi misalnya kalau yang original made in England ya harganya juga lumayan bener. Soalnya mau beli kita ngejar made in England aja tapi dua anak kenca kan Teramai oke. Jengke jadi. Sama kan pajak juga Bang ya. Oh iya sih bener. PR oke yang kan kanananya. PR. Sana anyar tentang tuh. Kanannya di Bangladesh misalnya produksi. Tadi udah ya gas spesifik tapi udah detail lah segitu ya masalah KW sama apa sih KW sama Yang yang original Mungkin ya. Original. kalau misalkan teman-teman pengen lebih tahu, Betul. bisa datang langsung lah gabung ke Ya. Dogmarters lah. Gitu. Misal kalau di Instagram atau misalnya kan ada kan misalnya yang cuma keyboard Ada, warrior kita gitu adminnya ada cuma 15 kebetulan di Instagram. Asli lah. Jadi 24 jam go. aslinya Ada. di jalan tuh Kalau, sare-sare emang 15. Dogmarters Kalau mau nongkrong di mana Mang teh? Ikut nongkrong sama Dogmarters terus Nah, kalau Dog gabung Matters gitu. dulu itu kita Pertama Cibenying ya? Iya, sempat di satu titik di Cibenying Park itu di daerah Cilaki, di daerah Samping Citarum teman depan nenek. SMA 20. Cuman sekarang karena udah pada pisah, udah pada sibuk, jadi ya lebih ke masing-masing. Nah, cuman kembali lagi ini sekarang kita mau gathering, jadi kumpul lagi di toko saya gitu. Ya, Semua pada ngumpul. toko di mana? Kalau toko saya di Jalan Bondol di Three Hall Store. Three Hall Store Jalan Ya. Bondol. Nah, kalau yang pengen Bisa mau sharing beli, atau pengen lihat-lihat atau beli gitu kan bisa tah. Cari Mang Anda. Mang Anda di Three Hall Store. Three Hall Store. Murah-murah ada. pakai promo sahabat pro. Aslinya murah-murah itu. Murah. Sahabat Jeff, sahabat prung. Asli. Invitation-nya nggak Tidur 5 merek ya, tidur labingnya. 5 jadi hiji 5. Sahabat saya. Oke, ini Mang, si Dok Maksud ini kan kegiatannya mungkin selain berdagang gitu kan, apa aja sih di dalamnya ada
sharing session kah misalnya tentang product knowledge atau apa knowledge product? Ya kalau di apa sih di gathering biasanya itu mewakili kegiatan kita reguler yang harian Mang ya. Mungkin Mang Dani bisa ceritain gitu. Jadi di luar gathering terus kita udah setiap tahun punya program nih. Kalau misalkan acara di luar nongkrong, kita ada buka bareng, ada halal bihalal, terus kita juga ada beberapa movement nih kayak dog market, kita ngordinir teman-teman dogmart gitu ya, yang jual kadang kita live sale. Terus kita juga movement dogmater charity dan kajian gitu. Kita biasanya ikut kajian di daerah Jalan Jakarta ya, masih itu. Iya. Nggak saroleh berarti ya. Iya, saroleh saloh. Terus ada juga kan dogmater charity. Nah, kebetulan di setiap tahun kita bareng-bareng nih ketika bikin acara, tetap sosialnya juga kita tekanin juga. Kita sering berkegiatan sama Rumah Bintang Rubin juga, terus ada teman-teman dari Wakaf Quran juga. Kebetulan ada dari pesantren Hafiz ya. Pesantren Hafiz juga. Terus kemarin sih kayak ngisi selama Covid kita bikin live sale gitu sih. Live sale di Instagram. Shopee tuh kuat ngobrol Shopee tuh. Instagram aja lah. Kemarin tuh di Instagram ada hostnya itu host keren sih kemarin. Han Alfian. CS kan ya. Itu wah energi gitu. Itu bisa berapa jam memang ya? Dia kuat 10 jam juga itu kalau live saya. Tadi doping oke ya. Di BRW kok iya tali sepatu dogmarnya bagaimana aman dah. Yang lepet kan. Atuh lagu eta mah. Lepet. Itu kalau customer sendiri buat yang beli ke teman-teman Dogmart itu dari mana aja Mang? Selain dari kota Bandung biasanya? Kebanyakan dari mana sih? Kalau saya 2 minggu kemarin kalau nggak salah ada yang sengaja datang dari Manado. Manado? Ya, dia dari Jakarta, tadinya mau pulang tembak langsung Manado ke Bandung dulu untuk datang ke toko beli. Terus nggak pulang-pulang ke Manado? Terus nggak pulang-pulang ke Manadonya. Ditanya dari mana? Iya. Dari mana dong? Oke Mang, itu kan menarik dari Manado. Terus kalau per hari nih kira-kira berapa unit, berapa pasang yang keluar nih kira-kira biasanya? Atau yang nanya-nanya banyak juga Mang? Oh kalau yang nanya-nanya setiap hari pasti ada. Pasti ada. Kalau ya? yang nanya-nanya yang datang ke toko juga pasti ada. Cuman yang cari dealnya itu yang susah. Cari gitu deal loh. susah ya. Iya. Karena di toko saya sendiri sebenarnya lebih kepada masih ngejual yang England gitu. England. Karena sekarang kan mungkin si fashionnya itu udah yang penting dia punya dogmar warna hitam, dia ngelihat si artis A, si artis B. Sempat viral gitu. kemarin Iya. ya, sempat viral kan dogmar gitu kan. Saya beli dogmar kok keras. Iya. Nipu Pak ya selepet. Tahu. Ya mungkin lebih banyak mah setiap hari di sosial media ya Mang ya, sama WhatsApp. Jadi di sortinya dari foto profil. Kalau AWW, siap ya. Mula laki lewat. Oke Mang, kalau ini nih rate harga nih kira-kira berapa nih? England berapa, yang Asia juga kira-kira berapa biar teman-teman yang nonton second baru kira-kira. Second baru vintage. Like use. Kalau di saya ini ya, karena kan pedagang banyak juga ya. Ini kalau di saya itu kalau di Asia biasanya saya gimana kondisi barang, karena ada patokan harga sekarang untuk yang Asia itu ada patokan harga dari official store-nya 2899, anggaplah 29-nya. Saya pasti di bawah itu gitu. Range harganya biasanya dari 1 juta sampai 2,2 gitu. Walaupun ada yang baru ini seperti ini saya jualnya 22,5 gitu aja sih. Kalau yang England sendiri, nah kebetulan saya nggak ada jual England yang tipe yang toko jual, store jual sekarang. Yang store jual kan ini nih sekarang tuh, yang sekarang ini Oxblood ini di 5699, 57. Nah kebetulan saya nggak ada gitu. Yang England yang saya jual justru ranknya itu di harga 2 sampai 3 juta lebih. Tapi yang vintage ya, yang lama, yang 80. Kalau di toko itu sampai 5,9 Mang. 5,9. Saya kemarin ke PPJ lihat jangka 5,9 untuk yang slot. Can jajan.
Can KPL. Eta nu mah pulang ti ieu nama. Lain ke dokmatna teuing. Di karaoke nu belah ditu teh nya eta Ka mah. istri mah kan beli mahal cenah beli dokmar cenah. Padahal nu Padahal lain-lainna nya eta. Trik eta. Ya lebih enak mah sih belinya jangan di toko mah. ya. Kalau di toko mahal, lebih baik beli second tapi like new lah. Kalau nanti juga yang baru kan kalau dipakai tetap ada kerutan. Itu jadinya masuknya second. Padahal lebih enak lebih ya sebenarnya ya lebih Iya, enak yang lebih udah break second in ya. lebih Mungkin kalau di teman-teman seller komunitas yang bisa ngebedainnya dari official, kita bisa yang pertama produk yang dijual nggak ada di official store. Oke. Yang kedua memang ada beberapa sepatu yang memang bukan marketnya Indonesia juga. Terus untuk yang vintage mungkin dengan kondisi second barang hanya satu, orang lain mungkin nggak ada juga gitu. Mungkin itu yang mempengaruhi harga juga sih. Oke, buat teman-teman yang pengen cari sepatu Dr. Martin yang rare and vintage boleh hubungi teman-teman dari Doc Martens Bandung. Tadi tokonya apa aja? Nanti Banyak sih mang. toko teh. Ini Tree Hall. Tree Hall. Ada kalau di Tree Hall Bandung Store. itu ada Tree Hall Store, terus di DU51 whatever Ada rock itu tokonya, yang ada ada online tokonya shop. Itu offline Saya store nggak. ada. Oh enggak. Yang ada Ini offline itu. Kalau saya foundation. buka ini udah langsung ultimatum. Langsung. Keluar Nggak boleh tamu. ada yang buka lagi. Ini modalnya kuat soalnya ini. Iya. Ketinggalan sih. Beda ya. Benten ya. Nyaloan saya mah. Misalnya kalau barang-barang dari misalnya made in England itu kan dapatnya dari mana sih? Apakah online kah atau berburu ke Thailand kah gitu kan atau ke daerah-daerah pesisian Indonesia gitu kan? Ayam Atau- setor gitu. Ya. Macam-macam. Atau biasanya kan ada wakas itu ikan gitu. Dulu mah banyak kalau sekarang mah yang nukaran itu ge hafal harganya. Hafal harga. Mang mahnya sakitu. Kayak Padahal geus gering deh ya geus gering. Ngomong ke digusurnya. Ya. Oke, Mang, Doc Martens nih ya. Selain di Bandung, di kota-kota lain apakah ada, Mang? Kalau Doc Martens sendiri, kalau dari Sumatera ya itu ada di Batam, Oke. terus di Medan dan sekarang anak-anak Palembang juga mulai ngumpul juga di Lampung. Terus kalau di Jawa itu dari Serang sampai Surabaya juga ada ya. Oke. Terus kalau di Kalimantan itu di Pontianak ada, Kalimantan Timur ada, kalau di Makassar ada. Ya itu sih Bali. Ya Jogja. Nah, ini nih. Nah, kalau bajunya Jogja dari ada teman-teman juga. Jogja. Terima kasih supportnya. Awal Doc Marten. Di Dari Forum Bandung. Kaskus itu Awalnya di Doc Marten teh Bandung dulu atau Jakarta. Jakarta dulu, Jakarta. Jakarta terus Nah. ke nyebar ke seluruh Indonesia. Iya. Nggak bikin Indonesia Doc Marten ada juga berarti. Ada. juga. Nah kalau untuk event justru event kita ini emang event Indonesia gitu. Ya, Yang ya, ya. teman-teman Bandung bikin ini emang event Indonesia. Nah, gitu. ini buat yang teman-teman di sini. Ini kan satu dekade Doc Marten Bandung ya. Ya, buat nanti ada eventnya ya. Ada eventnya tanggal berapa nih kalau boleh tahu? 2 Oktober 2022. 2 Oktober 2022. Ya. Venue-nya udah fix kah atau Fix di sini. Venue-nya di Critical Critical 11. Critical. Lu bener Critical 11, Critical 11. Critical 11. 11 kan bisa 11 teh. Gajah. Itu salahnya. 11 teh kan itu. cari aman. Kita ya dapat support juga ya dengan tempat yang mungkin di Kota Bandung Betul. satu-satunya ya. Dengan view landasan pesawat Asli ya. terbang ya. Tadi ada pesawat ya. Ya, ada pesawat. Gandeng deh. Lumayan apa ya? Representatif lah. Nah, Oke. ini bocorannya buat nanti si gathering yang satu dekade kan pastinya Kegiatannya apa aja ya? mewah gitu kan, pastinya ya istilahnya mewah lah, udah satu dekade lah, udah hampir 10 tahun ya kan. Terus sebelumnya kan kalau nggak di kafe di kafe atau di apa sih di Ya, terakhir Ya. kita di 2019 di platform, tempatnya udah tutup juga. Terus sempat di Beer Spot juga kan bandnya Mang Iep main ya? Main. Kapan tuh? Bandnya main. Band yang mana? Tahun mau ini dibubarin. kebetulan nih Yang ketua pelaksana tahun ini, Oh, iya. Bot, mungkin bisa dijelasin. Bocorannya kira-kira Nah, apa bocoran. aja, Mang, Kalau untuk kegiatannya? bocoran kita memang di event ini mungkin beda dengan event sebelumnya, Mang. Kenapa beda? Karena ini momen satu dekadenya gitu. ya Nah, kita bikin bedanya itu dari acaranya, dari exhibitionnya semuanya ya. Intinya semuanya beda lah. Dibikin spesial lah karena Bikin ini konsep spesial. namanya. Iya, beda.
justru mungkin lebih meriah, dan yang paling utamanya kalau nanti semua Dokmarters di Indonesia nggak hadir, kaduhung ya. Nah, karena di sini kita akan adain door prize sepatu langsung. Door prize kita ada 5 sepatu Dokmart. Jadi nanti tinggal teman-teman datang kan, kalau misalkan 5 pasang ya. Aman bener di belakang gitu. KMC. Eta helas. Itu si Sion nya. Kalau misalkan masuk ke kritikal itu kita ada tiket box ya. Nah, nanti si tiket boxnya itu ada nomor seri sama nanti kita buat door prize. undi. Oh, diundi. Nah, MC-nya simpan nomor tiket kami di dia. Trik dia aja. Tricky. Intinya lebih meriah sih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan banyak yang kita keluarkan untuk door prize-nya gitu. 5 pasang sepatu Dokmart. 5 pasang, di luar sepatu juga ada lagi. Ada lagi. Ada lagi lelang gitu, Bang. Ada juga lelang, terus Lelang ada Dokmart. ada Painting. beberapa Dokmart yang kita custom painting. Itu kita bakal lelang untuk charity juga. Charity ya. Charity, oke. Berarti satu dekade ini memang dibikinnya udah istilahnya megah, ya udah di konsep lah ya. Ya. Jadi emang bikin yang edan banget lah gitu ya. Jadi intinya membalas kerinduan 2 tahun ya, COVID gitu. Kan di platform 2019 kita sempat terkendala juga waktu blackout listrik di Jawa Bali. Itu kan yang ngahulang gitu dawa listrik gitu nya. Lumayan tuh bisa jadi akapela kan. Kita nunggu ada support juga gitu dari teman yang ngasih genset gitu. Akhirnya acara juga tetap meriah lah gitu. Solarna beak oge eta genset mun salah. Candisian solarna. Datang deh gini, karek setengah gitu sih. Jadi ngeprank deh. Genset itu 4 biji sudah, tapi 2 biji setengah ada jelas. Memang selama 1 dekade ya, kira-kira gathering yang mana sih yang paling berkesan ya? Nu emang memunculkan sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada gitu. Jadi mungkin kalau tahun ini kita 2 Oktober bertepatan dengan Hari Batik. Ya. Jadi ada hal-hal yang kita angkat juga dari sisi budaya ya. Kita bakal ngangkat seni tradisi juga. Jaipongan ya. Tapi kan nanti bisa melihatlah keseruannya ya gitu. Terus kalau bicara dari tahun ke tahun, mungkin setiap tahun pasti banyak hal yang menarik ya. Kayak misalkan waktu di Beer Spot, kita kan kedatangan tamu gitu ya. Akhirnya acara sukses gitu. Ya. Bawet gitu kan. Terus siapa ya wae. Pas deh lagu terakhir deh. CSD wae ya. 1312 aduh. Spesial dedikasi. Waktu di Piset itu kita gathering di 2 hari yang berbeda. Hari pertamanya itu donor darah. 2 acara. Terus yang keduanya kita gigs juga gitu. Terus yang udah capek gininya mata kemana donor darah pingsan gitu kan. Itulah hal-hal yang menarik gitu ya. PDW rek donor darah gitu. Tinggal kondisi ternyata bobol. Saha eta bocoran kira-kira? Inisial. Itulah emang. Nah, berarti yang sekarang 1 dekade ini tempatnya tadi yang di mana berarti yang si kritikal teh di sebelah mana kan ada spotnya fokus area di area lapang basket juga. Nanti ada beberapa spot kids area ya. Jadi kita kan gathering Dokmarters tidak hanya dihadiri orang-orang dewasa. Betul. Tapi teman-teman yang bawa anaknya juga kita welcome. Nggak perempuan juga gitu ya. Kita menyediakan spot untuk anak bermain juga. Fashion show. Ada fashion show juga. Dokmar buat anak ada juga, Mang? Ada, Mang. Usia berapa ya? Ada yang jualan nggak? Ada yang jualan nggak? Ada. Sugan diskon. Sahabat Prung. Sahabat Prung dapat diskonnya gede ya. Batung dapat diskon ya macam itu ya. Ya mungkin untuk 1 dekade kalau kurang lebih jelasnya sih dipantengin aja di Facebook sama Instagram Dokmarters Bandung. Facebooknya apa? Facebooknya Dokmarters Bandung. Dokmaster Bandung. Ya, Terus IG-nya Dokmarters Bandung juga. Dokmaster Bandung. Friendster udah nggak ada ya? Itu lebih jelasnya di situ nanti. Ada apa aja isinya. Oh, berarti di luar ya? Hujan, moga lah nggak hujan lah ya?
Banyak kudu ngondang Nanti Mang Anda nanti main itu. Ya, mana? Pakai itu. Pawang. Ngerekes Terus lagi. si abahnya. Ngerekes. Sabar dulu itu. Siapa dulu itu teh gitu. Pas hujan ini Kabur. Tegeran sih kan. hujan teh eta Mungkin mah di eta. luar itu timeline sekarang kita lagi buka pre-order karena kan ya komunitas kita komunitas non profit ya. Ya, Jadi ya. setiap event juga yang ngandelinnya dari penjualan kaos gitu. Oh, Jadi untuk ya, ya, teman-teman ya. yang tertarik nah kaos gathering Support juga Iya. jadi Juga, buat gitu. buat si merchandise juga ya nanti ya. betul. Berapa tuh harganya, Mang? Ini 150. 150. 150.000. Udah. Murah, Roy. Stiker sama bag ya? Ada tote bag juga gitu. Enggak dikasih sepatu. Sepatunya mungkin dalam bentuk print out Print out aja. Oke. bisa Dami sama di link Tuna. di Instagram nanti itu ada kontak untuk merchandise sama yang mau teman-teman yang mau support kegiatan kita juga bisa banget. Nih masih penasaran nih yang 1 dekade berarti kan selain tadi apa ada apa aja sih tadi? Budaya, Apa? seni budayanya Seni ada. budayanya terus ada Charity. charity, ada painting gitu, terus ada mungkin ada musik juga ya? Ada Ada, musik juga, ada. teman-teman Live Bandung. band atau Band ada, terus DJ juga ada. DJ. Gitu. Jadi ya alhamdulillahnya kita banyak disupport ya dari teman-teman musisi Kota Bandung khususnya. Gitu. Jadi setiap tahun mungkin banyak teman-teman yang pengen terlibat gitu. Nah nanti Ya, kayak misalkan yang udah, nanti buat tahun depan ya, buat tahun depan. Ya, ya, Nah, ya. karena untuk tahun sekarang itu kita ada 3 agenda nih sampai akhir tahun. Nah untuk yang terdekat ini gathering, setelah itu kita bakalan bikin dog markets. Dog Kita benar-benar event Dagang. aja itu, semua item Dr. Martin gitu. Nah, mudah-mudahan juga di akhir tahun kita bikin Dog Martin Festival. Di sini lebih juga ke itu gigs. Dog Markets. Dog Market mungkin bisa jadi gitu. Tergantung kita nanti disupport enggaknya gitu. Tapi kayaknya sih mudah-mudahan disupport lagi lah ya gitu. Nanti Dog Martin Festival itu kita bisa jadi mewadahi teman-teman musisi di Kota Bandung, terus banyak juga teman-teman dari luar kota juga kan yang Iya. yang ikut gitu. Betul. Kayak dari Jakarta, Bekasi, Malang juga ada gitu. Jadi meriah lah gitu. Itu invitation atau mereka datang sendiri ke sini ke gathering biasanya? Kalau misalkan dari luar kota, mereka udah kayak menunggu juga sih. Oke, Wah, menunggu. Gila sih Dog Bandung. Marters Gathering gitu. Akhirnya Agenda ya. ketika keluar player mereka udah pasti ikut dan Hmm. ya bentuk supportnya selain datang juga mereka beli merchandise juga. Oke. Ada ini khusus nggak, Mang? Misalnya apa ya, dress code khusus untuk datang ke Dog Marters gitu? Kudu pakai Dog Mar KB gitu? Apakah nyeker atau Bawa gimana? kartu anggota, Dog Marters kan LSM. Sebentar lagi DK Ormas ya. Sebentar lagi 2014 saya partai lumayan lah. Ya, benar. Kalau dress code sebenarnya bebas ya karena Iya. kita Umum juga lah ya. nyambung di beberapa grassroots ya. Oke. Musik gitu, terus Youth culture ya. skinhead juga, iya Iya. gitu. Terus yang sekarang lebih ke passionnya juga ada gitu. Jadi macam-macam lah pasti gitu. Soalnya saya pernah datang ke gathering juga dulu kan, ada yang nggak Di pakai Antro ya. Dr. Martin waktu Ya. itu. Pas itu, nah mana tuh pakai Dog Mar, kan ini acara Dog Mar, sudah gitu kan. Ke di CC, Dogmat mah di dia. Jawaban paling bener ya, di dia. Padahal di dia. Padahal suku aja. Edan di dia. Si kana teh rek datang kacubil katanya. Ya oh ya, nah udah acara barudak mah datang we. Umum sih, Mang, nggak harus pakai dress code gimana. Bebas ya. Iya, Dan- yang nggak punya juga nggak apa-apa. Dan beberapa komunitas di luar Dogmat juga kita invitation Iya. untuk teman-teman. Oke. Redung entusias juga, terus anak-anak sneaker juga kan banyaknya. Army. Hampir tiap brand ada aja gitu komunitasnya gitu. Terus komunitas Army juga, terus beberapa teman tongkrongan juga kita invite gitu. Nah, masuknya di tiket nggak berarti? Di tiket. Kalau masuk kritikalnya itu di tiket. Ada acara kita atau enggak? Ya. Masuk ke Oh iya, kritikalnya di ke tiket. kritikalnya aja gitu. Ya. Jadi Jadi- bukan cuma event ini aja sih di tiket, karena kalau tidak ada event juga memang kritikal itu di Ya, pas tiket. masuk ke Nah, kritikalnya aja. sama weekend kan beda. Iya. Cuman yang bedanya untuk event kita, teman-teman beli tiket dari kritikal untuk masuk, Dapat door berkesempatan dapat sepatu Dogmat gitu. Iya. Nah, iya. Kalau nggak salah tiketnya 20.000, menang Dogmat kan lumayan ya. Asli. Meliwat 10 tiket gitu. Vendor prize. Beli 2 200.000. we 2 tiket ya, titipkeun ke MC. Anu menangna panitia kene. Simpanan cincin dia sama sakia gitu. Iya.
Insya Allah MC-nya juga Aan, mungkin Aan kan Iya. Kang Aan tahu root kita lah jadi Aan siapa? Anerkat Erkat. Oh, Aan. MC-nya. Sendiri cuma Aan aja? Aan sama ada Mei untuk perempuannya. Maybe yes, maybe Mei itu masih Mei. Kalau Aan juga kan sempat di Birspot juga ya jadi MC juga. Oh, iya. di bener. Piset. Di Piset juga iya. Aan. Jadi udah setidaknya udah tahu lah Doc Martens kayak gimana gitu. Oke, Mang. Sekarang kira-kira sepatu Dr. Martin yang paling susah dicari itu seri apa sih, Mang? Tapi masih ada gitu. Kalau saya dari dulu hunting di online ataupun di ngebid di eBay itu yang paling saya takut buat ngambil palu arit apa sih? Oh, Yang seri palu arit itu pernah dapat bid nggak saya bayar, cuman mikirnya Lebih ke Hariwangnya. Lewi ke Hariwang, oke di brandingnya. Hariwangnya gimana coba? Boleh diceritakan dong. Maksudnya Hariwangnya nyocok. palu arit ya. Itu yang Itu sih. buat negara mana? Made in England, mana, Mang? masih England. Dari Masih England. Ya. England tapi palu arit ya? Iya. G-Game England gitu palu arit. ya. Juga main street picture Itu Iya. itu berapa unit tuh diproduksi? Emang banyak tapi Oh enggak banyak. Nggak itu. banyak? Nggak banyak kalau yang itu. Dia produksi itu dari 3 hole, 8 hole, 10 hole, sampai pokoknya sampai 20 hole. 20 hole. Oh iya. Itu 20 hole. asli sakieunya Warnana koneng. pakai lagi. KTPR. Itu paling susah dicari Mangnya atau emang orang Emang, enggan untuk beli itu maksudnya? susah buat masukin gitu. Masukin, Udah kebayang sih kalau masuk. Piomongan ya? Piomongan, nggak bisa dipakai, nggak bisa di display juga, disimpan aja akhirnya gitu. Mau dipakai Tapi ada digerawak ada oge. punya. Nggak sempet ngambil saya. Nggak sempet. Sempet menang bid waktu itu, cuman nggak saya. Gak apa-apa, punya juga. Ada Bang. juga kawan. Kontak di bawah. Ada di bawah. Garnisun. Oh itu paling malas untuk ngambil ke sini Iya. ya. Selain itu apalagi Mang, seri apa nih kira-kira? Seri apa ya? Yang lama-lama sih yang Siapa yang, tahu teman-teman punya gitu. apa ya? Yang susah ya. Ini juga mungkin beberapa. Ya Enip yang Enip, 20 tahun itu 20 yang tahun. susah ya. Oke. Yang tahun 80 pas di tahun 80 itu yang agak susah. Sisanya banyak ya. Iya. Biasanya kalau nyari yang gitu online ya, eBay gitu. Online, eBay, terus di situs-situs luar juga gitu yang pembeliannya direct langsung nggak pakai PayPal. Kata lawanya. Cut dulu. Oke Mang. Buat teman-teman dari Doc Martens Bandung nih, Lanjut lagi, kira-kira seri Docman apa yang bisa dibilang Iya. jelek gitu maksudnya? Dalam artian apa ya? Mungkin jelek lebih ke Kualitas kita beli produk ya. terus mahal, anjir, nggak worth it. Oh nggak worth it gitu ya? Karena misalkan material gitu. Hmm. Materialnya kan beda-beda ya kulit. Oke. Tapi ada Besi. yang memang patent leather itu dia ngeletek. Dia lapisannya ngeletek, terus kan jadi nggak bakalan kepake juga gitu. Mungkin itu yang apa ya, jadi pertimbangan untuk kita beli sepatu itu gitu. Dan Sering nggak itu. recommended juga itu untuk dipakai gitu karena lemper pattern itu emang Dia lebih semacam glossy. ada tempelan Lapisan lah lagi ya. lapisan Oh, gitu. Nah itu yang iya, rentan iya, gitu. iya. Jadi Pecah itu gitu. goresan juga. Emang langsung kalau gini. barunya bagus mengkilap segala Iya. macam bagus sih. Cuman Padahal dia kalau- jualan juga. Iya. Dua di saya sobek gara-gara yang lihatnya di gini-gini jadi we sobek. Oh itu Jadi mahal. rentan emang Bang gitu ya? rentan. Ya, Rentan apalagi itu. kan di area sini yang memang lekukan, Oh, oke. kadang kita duduk juga kan nggak sadarnya Mm-mm. gesek-gesek gitu itu udah Kadang pasti Cingogo ya, kalau yang bisa gitu Cingogo. Ya. Anu mabal seperti anu mal bisa ya. Tapi selama lebaran pakai dokmar oge gitu. Misalnya lebaran gitu, pas lebaran berkunjung ke keluarga ke silaturahmi pakai dokmar oge gitu. paling pas pampres sungkulnya orang Bisi gitu pas ke dokmar kan pas. Biasa nama iya sih kalau saya pribadi kalau pakai dokmar tuh Acara di formal ya? lah. Ya. Nah, undangan, hari raya. Kebayangnya misal lebaran ke genep atau 10 keluarganya buka deh sepatu. Orang itu pakai we cuek. Dah hese. Berkorban teh ya. Dah setahun sekali ya tuh arah Pak lu. pakai Dok Martens. Iya, edan. Anggap olahraganya. Oke Mang, Dok.
Dr. Martin sendiri kan bisa dibilang nih sangat dekat dengan youth subculture. Mungkin bisa dijelaskan nih Mang dari teman-teman Doc Martens Bandung gimana Mang Dani, Silakan. masalah itu Mang? Silakan. Ya apa ya? Nah, semua ya. Karena jadi kita pada akhirnya beririsan dengan beberapa skena, beberapa grassroots ya. Oke. Jadi nggak ada batasan juga buat kita gitu. Si mah iya, si mah ente. Nggak, kita mah hanya jadi wadah. Selama kalian suka dogmat, gitu terus ngikutin rules, lebih ke rules apanya, kesepakatan bersama teh bahwa tidak bangga dengan KW-nya mungkinnya, karena kan itu lebih ke sisi apresiasi juga nya. Oke. Terus ketika mungkin banyak yang pada akhirnya merasa tertipu karena si seller tuh ngomongnya ori, ternyata ketika ngobrol Ori Widil KW gitu kan. Jadi ya victim itu mah gitunya. Oke. Jadi korban gitu. Akhirnya setelah ngobrol mungkin dengan edukasi yang apa ya, lebih sering dapat, akhirnya bisa ngebedain gitu. Oh nya geningan kayak mah meureun ketika beli teh kalau enggak yang official store ke teman-teman yang deket teh gitu. Oke, siap. Jadi mungkin dulu kan zamannya punk gitu kan, terus Ya. oi gitu kan, Ya. skinhead ya. Semua sih. Ya. Terus paling pas Mods juga. tahun di Indonesia mungkin, artinya di Indonesia lah, di Indonesia atau di seluruh dunia mungkin pas ramainya lah zaman-zamannya grunge mungkin ya, si Pearl Jam ya, si Eddie Vedder gitu kan, terus si Vernon Blonde yang dengan ya video klipnya dengan Doc Martens jelas pisan gitu Kalau kan. Terus misalkan bicara support tuh mungkin dari Doc Martens kita sering support teman-teman lah, kayak ada teman-teman yang berangkat ke Skirit Jambore, bisa mungkin kita ayolah ke rokok-rokok wae mah. Oh, kirain ngasih sepatu sepasang. Diinjam kan. Mungkin menggungkul. itu maksudnya jual sepatu. Ya, terus ada juga kita beberapa kali invitation ya Mang ya? Iya. Kayak 90s Festival gitu, terus kita sempat kayak Boots My Day ikut rolling gitu teman-teman yang udah Vespa gitu pakai dogmat, ngedress gitu kan. Jadi kita ya alhamdulillah bisa masuk ke beberapa Semua lah ya. teman-teman lah gitu. Tadi kan nyambung di youth culture gitu kan si Dr. Martin tuh kan. Nah, buat yang mungkin saya juga pengen tahu sih ketika si yang MIA ya, Made in England sama buatan Asia itu apakah ada suatu pride atau kebanggaan tersendiri atau gimana tanggapannya gitu? Apakah harus nyari yang Made in England kah? Apakah yang Asia juga? Yang penting mah dari outlooknya udah kelihatan Dr. Martin dengan airwear-nya gitu kan. Dari di belakang tuh udah Dokmar gitu ini mah. Apa sih yang apakah ada suatu kebanggaan gitu misalnya itu teh? Itu mungkin kalau buat saya jadi balik ke personal ya. Kalau misalkan buat saya sendiri kayaknya minimal ada satu lah gitu yang England gitunya, ya bentuk apa itu bisa jadi kebanggaan gitu. Terus lebih ke wah si brand ini teh kan familiar dengan Englandnya gitu, identik banget gitu kayaknya. The Abdol kalau kita misalnya nggak punya England gitu nya, tapi balik lagi ke Personal. rezeki we nya gitu, Asia lah nya Asia we gitu. Disesuaikan dengan kantong ya Mang ya. Nah, kayak ternyata meren dengan rajin menabung, giat olahraga dan kali itu kan orang bisa made in England gitu. Jeung menangnya Ya siapa tahu ketika lagi hunting, wah pas kawenehan England ternyata murah gitu nya. Nya sikat we gitu kan. Dah ya aku laku meren. Highlighter lah. Kayak kan Prung Finance gitu. Gede-gede juga. Kalau Oke, ini Pride Mang mah nih. ya Mi Asia juga Pride lah. Ya, Oh, Pride juga. Kalau memang dia pecinta Dr. Martin gitu. Ya. Cuman kalau untuk Mi tadi yang seperti yang Mang Dani dijelasin gitu. Sama balik lagi kenyamanan mungkin ya. Kenyamanannya Kalau udah nyaman ada mah kan, satu hal gitu iya, ya. kadang udah nyaman juga bisa berpalingnya. Nyaman di dompet Mang ya. Kadang gue gengsi ge aya. Kadang gua Teu gengsi nyaman aya. oge gengsi mah geus we. Oh iya benar. Baik mah lecet kudu go we lah. Ya. Aslina. Kenapa sih gak lentur-lentur? Udah dipakai terus. Dipakainya sebulan sekali ke undangan gua. Oke Mang, untuk teman Doc Martens sendiri movement nih pasti punya movement kan ya? Kira-kira sudah melakukan movement apa aja nih? 2000
ya selain yang tadi kita punya Dogmater Charity, Oke. kemudian terus kita aktif bareng-bareng teman-teman di luar komunitas ngerespon isu-isu yang ada gitu. Oke. Kayak dulu waktu tsunami Selat Sunda juga kan bareng sama Tripoil, bareng sama Rumah Bintang, sama Remain, sama Homeless gitu. Kita bikin sablon donasi yang hasilnya kita donasikan untuk teman-teman di Kalianda, Lampung Selatan. Oke. Nah, di sana kita bareng sama Rubin, Sis Kamling, kita bikin rumah pohon, rumah belajar di sana. Dan itu jadi kayak setiap tahunnya kita sering dapat undangan nih. Yeah. Memang ke Kalianda ada malam istighosah nih gitu, peringatan tsunami. Jadi kayak ngebekas weh gitu. Ya mupan-mupan kayak gitu sih, di luar kayak support teman-teman yang ada event apa gitu, kita bisa support baik material ataupun non material ya. Mungkin kita bisa support, kadang datang langsung kayak kemarin terakhir Jambore Skinhead yang di Bogor, beberapa teman kita juga hadir ke sana juga gitu, yang memang notabene 95% banyak para kedokmat gitu. Ya. Mantap. Betul ya, Mas. Skinhead Jambore juga ya. Nah, buat si ini apa kadang kan ada yang apa sih? Yang fake tapi dengan retail apa sih? Resellernya resell gede gitu. Itu gimana sih maksudnya? Mungkin apakah jadi maksudnya ada kegelisahan nggak misalnya gitu kan? Dari para pecinta atau pembeli mah kan ada yang tahu, ada yang nggak tahu gitu kan, itu aja sih. Mungkin di beberapa platform jadi balik lagi ke tricky ya, seolah-olah wah ngejual Dogmat mahal ori gitu, padahal enggak gitu. Terus di beberapa platform marketplace sih, yang itu fungsinya Dogmaters juga kita jadi jembatan. Nah, kita punya Rekbar Dogmaters ya. Iya. Kita punya Rekbar Dogmaters. Itu nggak gede kok, cuman 10.000 emang. 10.000 fee-nya gitu dari setiap transaksi. Jadi misalkan ragu, ya udahlah pakai aja Rekbar Dogmater gitu. Terus ketika pembeli ya sistemnya kayak gitu lah ya. Beli terus nunggu barang datang, dicek, oh iya sesuai gitu ya. Baru uangnya di transferin ke pembeli ke penjual gitu kan. Nah, kebanyakan kadang ketika dapat murah menurutnya bisa ima sorangan, tapi ternyata katipu ya, kita tidak bisa memfasilitasi itu gitu. Ya kadang juga sebenarnya si pedagang itu sendiri dia nggak ngerti apa yang dia dagangin gitu, dia nggak punya edukasi. Oh ini ori loh, ini KW loh gitu. Dan kadang-kadang ada juga yang tahu ini barang KW tapi dijual seharga ori gitu, ada. Nah kayak seperti ini aja sebenarnya saya kasih contoh ya, nggak semua pedagang mengerti gitu. Kenapa di table ini kosong? Iya. Nah ini kalau kosong di bawah, ini berarti untuk laki-laki karena size woman-nya nggak ada, size ladies-nya nggak ada. Oh itu ada. Iya. Nah kalau yang kosongnya di atas, nah berarti ini khususnya bukan unisex, berarti buat cewek karena men-nya nggak ada. Gitu. 02 Nana gimana, Mang? 02 Nana belum ada. Belum ada, oke. Bisi ada 02 Nana gitu kan. Kawenehan deh. Bisi wah emang 0 KB. Aduh, kurang. yang mesti bolongan aja dicekrek gitu. Dijekeun langsung. Oke, ini pernah dengar isu ya kemarin ya, mungkin masih hangat. Saya masih ingat gitu. Si Dogmaters Bandung tuh pernah di ban sama si Official Store gitu ya. Iya. Ceritanya gimana, Mang? Itu bukan hanya Dogmater Bandung ya, pedagang ini justru pedagang online hampir seluruh Indonesia yang kepantau bahwa ini jual Dogmar. Kita itu dikenakan karena akun yang saya buat itu Dogmaters Bandung kena, akun-akun pribadi saya juga kena sama teman-teman Jakarta kebanyakannya. Itu kita kena pasal copyright, dianggap kita itu sebagai produsen di situ kalau di emailnya gitu ya. Oh ada email masuk gitu? Ada email yang masuk tapi di ban dulu baru email itu masuk. Oke. Jadi responnya dari Taiwan emang ya? Nah untuk yang respon itu sebenarnya begini, ini mereka lempar-lemparan antara orang store official itu yang di Grand Indonesia waktu itu sama yang distributornya MAP ngelemparin bahwa ini yang nge-bannednya si official bilang mungkin distributornya segala macem gitu. Gak ada yang ngaku gitu. Gak ada yang ngaku.
Itu sih yang sangat disayangkan, sementara mereka nge-repost itu foto-foto yang Dari jepretan teman-teman ya. yang sepatunya beli di kita gitu. Banyak, makanya saya ada beberapa teman kayak Benny itu kan sepatunya beli di saya. Tiba-tiba di-repost sama si official Dr. Martin. Indonesia gitu ya. Itu sih kita disijalir beli barang KW gitu. Kita jual barang KW, padahal ada beberapa postingan mereka awal-awal di Indonesia, dia posting nge-repost sepatu KW, kita ingetin. Itu KW, jangan di-repost. Oke. Dia hapus karena si adminnya mungkin juga nggak punya edukasi bahwa yang di-repostnya itu KW gitu. Gaji Berarti edukasi penting juga. Edukasi mulai reseller mulai masuk ke Bandung, Jakarta ya si Dr. Martin ya. Ada di beberapa mall-mall juga ya. Bikin movement, kita bikin kayak campaign seruan ya, datang Iya. ke store gitu. Karena yang menurut kami yang harus diperangi itu yang KW. Iya. Kalau buat komunitas ya harusnya kita dapat apresiasi loh. Betul. Brand awareness mereka dapat gitu. Sedangkan ya kita ya punten gitu. Supportnya juga apa gitu kan. Karena ya kita tidak hanya membesarkan si Dr. Martin, tapi kita ya udah komunitas aja lah gitu, mas silaturahmi gitu. Jadi di Doc Martens Bandung tuh nggak ada produk KW emang ya? Atau ada? Ada aja. Tapi kalau untuk di yang dagang di grup, insya Allah kesaring gitu. Kesaring nggak akan lolos. Karena kan mereka udah teredukasi karena sering ngumpul gitu. Terus ketika datang mungkinnya ya di KW ya pada akhirnya jadi pembelajaran gitu. Oke. Teman-teman. Itu hal paling bagus sih sebenarnya. Cuman ya sama kayak beberapa brand sepatu juga ya, sepatu sneaker ya yang dulu juga di band juga kan di mana-mana gitu kan. Ya mungkin pas mau masuk kayaknya itu mau masuk si reseller dari luar masuk ke Indonesia kayaknya di ban semua biar karena persaingan harga juga ya, mungkin waktu itu awal mereka masuk itu jual England itu di 52.900 53, sementara di anak-anak itu masih ada yang 32, beda harganya sampai 2 juta gitu kan. Itu brand new mang? Iya, baru itu dapatnya di mana kan? Kalau itu kalau yang itu nih saya kasih bocoran dulu di Singapura itu sell off-nya gede-gedean. Sampai sekarang sih sell off-nya masih ada yang 70%. Duh, toko ratnya namanya item yang nggak laku di sana padahal laku di kita gitu. Nah, itu yang anak-anak ambil gitu. Lebih murah sih, harganya, lebih murah, jauh lebih murah. Dan dulu kan pajak nggak se-edun sekarang. Iya, Gitu. bebas Jadi pajak enak kan lah, dulu. gitu. Oh sekarang pajak edun ya? 3%, $3 udah kena pajak. Udah hitungannya pajak masuk. Beli rokok sabungkus ke sebarang pajak kan badan. ongkos kirim oke. Iya, ongkos kirim belum hitungan itu kan sekarang mah. Rokok pajak 40% lah. Dear kan? Belum kan effort dari teman-teman hunting eBay itu artinya dia peting youtuber yang betul sabar kopi gitunya. Ya benar. Eta mahal mah eta bener. Pas 5 detik direct close bid tek ngaheng. Paket BH. Tenepi, kuota tenepi. Gitu. Ya berarti kecintaan jadi mau udah kecintaan ya ke Dr. Martin teh gitu kan, jadi bukan hanya sebatas style aja gitu kan, jadi udah emang ya maksudnya jadi gimana ya kalau disebut kolektor udah jualan juga ya jadi istilahnya kan. Barang yang dikoleksi akhirnya dijual juga. Tapi ada lagi yang baru lagi gitu. Tapi telebar mah eta Jadi lobang dipikanya gitu kan. Lebar mang tapi udah lambung pada urusannya lambung Arianu nawar lewatkeun pada. Tapi kalau di Bandung atau di Indonesia ini konsumennya sampai sekarang gimana? Masih ada gitu atau biasa-biasa aja? Masih ada aja sih. Masih ada sih. Kemarin yang ke toko emang ya? Sekeluarga. Harus ospek jurusan. Syaratnya mah pakai boots. Tapi karena orang tua sebagai pengguna baheula kudu dokmat budak urang mah. Enak kan? Nah, budak mana sih on? Ngerutsnya tanya. Lain sepatu kulit jeruk gitu kan loba sebenarnya gitu. Turun temurun ya. Ya. Kultur eta mah. Kultur keluarga mungkin. Sekarang kayak ketika gathering bawa anaknya juga udah pakai dokmat. Ya kayak gitu sih ya. Jadi keluarga gitu ya. Karena udah jadi udah lifestyle. Turun temurun. Ya, terus sama jadi nyambung ke tagline-nya juga kan, kalau yang di tote bag teh we stand for kan balik lagi stand for something ya. Gitu. Bener. Itu bener pisan. Nah, ini balik lagi ke ini nih yang gathering nih. Gathering itu tanggal 2 berarti ya, 2 Oktober.
bertepatan dengan hari Batik. Hari Batik Nasional. 2 Oktober Ulang tahun siapa? gathering Ulang tahun dok saya. dok aslinya Kado nanti aja nah. Hah? Kado nanti aja. kewek gitu nitip KFC arek mah menang Dokmar. Berarti Dok Marter BDG ya? Iya. Dok Marter BDG satu dekadenya tanggal 2 Oktober di Critical 11 ya, di Critical 11 di Bandung tepatnya. Jadi buat teman-teman yang pecinta atau apa ya yang pengen Ya entusias lah. antusiasme gitu atau pengen anjir ini rada ya Dokmar atau pengen tahu lagi ya lebih dalam masalah tentang Dokmar bisa datang ya. Bisa. Terus masalah kaos tadi buat si Kaos benefit kita juga ya. masih ngebuka pre-order Pre-order dengan ya? harga 150. Itu teman-teman dapat kaos depan belakang. Gak mungkin kita jual depan aja kan. Belakang kosongnya. Benar. Lengan satu. Stiker pack sama tote bag. Garanti ya masakannya harus tunggu. Terus sama Baju setiap anak. tahun kita Celana sebenarnya banyak yang datang ya gitu. Terus kita fasilitasi juga lah buat teman-teman yang bawa anak. Kita juga buka pre-order juga Buat anak. kaos anaknya gitu. iya. Contohnya Bukan ini anaknya ya. Kaos anaknya. Hari Wangga anak Hardcore ya mah ibadahnya gobrang. untuk usia 2 sampai 13 tahun kita ada. Tinggal klik link di bio Instagram Dokmaters Bandung. Harga? Itu bisa pesan. Harganya 85.000. Artwork masih sama yang anak Artworknya Mang. masih sama gitu. Cuman kita ada tagline-nya we stand for children. Western for Berarti ya kalau children. yang dewasa 150.000 ya. Ya buat si pre-order kaosnya. Yang anak 200. 85. Oh, udah 45. Yang anak 400.000. Gitu. Kalau misalkan pengunjung dari tahun ke tahun makin banyak ya. Ya. Terus Apalagi sekarang nih ya, kemarin udah beberapa Iya. viral dari apa luar udah. kota sempet datang langsung sengaja yang dari Jepang, terus Malaysia ya, Singapura gitu. Malaysia. Mereka menyempatkan untuk hadir gitu ya, karena Bersilaturahmi ya. momen juga mungkinnya mungkin di kawasan Asia emang ya. Iya. Kita juga jadi komunitas yang besar dan kuat juga gitu. Jadi banyak yang tertarik lah untuk ikut gabung di gathering Dokmaters. Tripoil kapan gathering? Trifoil sekarang jadi LSM dulu. Jadi SLM LSM Clover. Digabung mih rame malah kan gitu kan. Ada kesalahan kita berudul di dasar. Oh ya buat Kang yang tadi mungkin bisa diceritain lagi lah sekali lagi lah apa aja sih konsepnya apa yang buat nanti tanggal biar teman-teman yang nanti datang ke tanggal 2 Oktober di satu dekade Dokmarter Bandung di eventnya itu ada apa aja sih sekali lagi aja buat teman-teman juga Sok yang jelas Mang Nani. yang detail mungkin teman-teman juga Oke. banyak kejutan atau apa gitu Bahasa ya. awalnya jangan lupa. Iya. Heeh. Jangan lupa hadir tanggal 2 Oktober 2022 di Kritika 11 di kawasan Landung Husen. Kita bakalan adain gathering Dokmaters Bandung One Decade. Isinya ada gathering komunitas, ada fashion show, ada juga live musik, ada workshop painting, ada charity juga, terus ada lelang dan yang jelas kita ada door prize. Insya Allah 5 pasang sepatu lah, ada Asia dan Englandnya juga gitu. Jadi Datang, teman-teman datang. nanti beli tiket di Critical. Critical, nanti kita fasilitasi juga. Kita ada booth di depan untuk tiket box. Nah, nanti dari setiap tiket yang dibeli ada serial number. Nah, nanti Ya. dipotong, satunya dipegang, satu lagi buat kita undi di malam hari. Sama juga ada kita bikin semacam dokumentari 10 tahun si Dokmaters Bandung ya. Jadi dari tahun ke tahun kita bisa lihat Perjalanan ya. perjalanan dari cerita juga dari masing-masing ketua pelaksana di tahun-tahunnya itu juga. Oh diceritain juga, terus acara juga di putet-putet acara juga Iya, ada. betul. Yang dibubarin ada nggak? Baru Disatronin. ada yang lucu-lucu lah pokoknya gitu ya. Das yang gitu. Acara berarti mulai dari jam? Acara kita mulai dari jam 10 sampai Berarti jam- satu hari ya? Bentar, Satu hari. oh, Satu hari. Jam 10 sampai jam 9 malaman lah gitu.
9 malaman nih buat teman-teman nih. Mark your calendar anjing tanggal 2 Oktober Dan ya. yang jelas di Critical kita tidak hanya untuk tamu acara Doc Martens, tapi untuk pengunjung reguler juga bisa menikmati suguhan acara dari kita. Betul. Terus Konsep-konsepnya. ya banyak tenan-tenan juga lah di sini. Jadi ketika datang ke gathering kita juga masih bisa jajan, bisa Ya. nongkrong. Terus yang jelas di sini teman-teman bisa ngelihat ada view menarik lah. Di belakang Dan satu kita lagi ada ya. landasan ya. View pemandangan. Iya, view pemandangan teh. Cuman kalangin sama kamu Suka ya. Suka teh view padi. Teman-teman bisa tuh request ke pesawatnya. Minta duit, minta teman. Sekarang lebih dekat. Iya old Reza. Datang tanya, buing tanya. Beri nyeker teh lumpat jeung imah keluar. Di bere pabrikna. Gebrek sekali kan tutupan kami. Cek pilot kayak kami ge hayang. Jadi jangan lupa tanggal 2 bakal ada produk Dr. Martin yang rare and vintage di 2 Oktober ya? acara Jadi bertepatan Gathering juga 2 Oktober. tema tahun ini. Nah, temanya apa kita tema? Ngusung Doc Martens Bandung. We are back. We are back. We are coming back. We are back. Di belakang dong berarti. Ngabekan. Tumpak comeback. Oke, gimana Sion? Yep. Udah ada yang mau disampaikan lagi nih Nih. buat teman-teman dari Doc Mart BDG. Doc Doc Marter Bandung. Pokoknya mah jangan Harus lupa hadir ya? lah. Harus hadir lah. Hadir, Bro. Hadir tanggal 2. Kalau misalkan tanggal 3 mungkin kita udah nggak ada di sini. 2 Oktober. 2 Oktober, jangan tanggal 3 kalau datang, oke? Oh, tanggal 3 udah tutup toko Udah, semua sini. Ya, tanggal Gulung tikar gitu, enggak? Tanggal 1 jangan juga pada Oh, datang. jangan. Kecuali malam bantu loading lah. Oke, Jangan, oke. Bisa Aman membantu lah, bantu loading, angkat angkut ya. Rokok emang ya. PC Pupdok ya, aplikasi dan Lolodok kan. Rokok emang ya. Ya, di kios. Aman lah eta mah. Aman, aman. Ya setelah apa kita tadi bicara dari Sejarah, awal nih ya. dengan Doc Marter Bandung gitu kan ada ngebahas Doc Mart. History Historinya dari awalnya Doc Mart, istilahnya Doc Mart BDG Awal dulu dibikin ya, ya. Doc Mart Bandung, terus ada dari Indonesia juga, awal dari Jakarta gitu kan, terus nyebar ke seluruh Indonesia, terus apa ngebahas masalah tadi yang asli aspal tadi, Yes, asli gitu. atau plastik, yang asli atau palsu kan, detail lah ya. Kalau tadi menyimak dari awal tuh detail banget lah. Yang asli, yang palsu itu yang KW atau made in terus ngebedain ya, maksudnya yang pride tentang apa? Asia sama Asia sama MIE ya, MIE gitu kan ya, itu tadi udah dijelasin ya. dan satu lagi teman-teman Doc Martens tuh pergerakannya banyak loh, movementnya. Asli. Ada charity, ada gathering juga di situ ya, ada Doc Market. Doc Market, sharing season, semua ada lah pokoknya Support selain jualan ke gitu. subkulturnya sama yacht kulturnya subkultur juga. Dan mereka tuh sudah bertahan selama 1 dekade, 10 tahun. Nah, berarti pas tanggal 2 Oktober tuh, ya 2 Oktober tuh pas 10 Momen tahun 10 ya. tahunnya, Ya, ya. Momen 1 10 dekade. tahun. Itu lebih Doc meriah Martens acaranya, teman-teman ya. Bisa datang ke Critical 11. Lagi lucu-lucunya. Lagi lucu-lucunya. Ya, Pilih kaduhung. Ini kan dulu. Wajahna Soalnya diculik. banyak hal yang menarik ya nanti. Iya. Masih belum semuanya dikeluarin ini tuh. 20.000 mah cincai lah menikmati acara dan Asli, price ya. Oke, aman. Bisa lihat maksudnya lihat Doc Mart yang anjir rare gitu kan, Iya. atau dulu teman-teman punya anjir aku tuh udah punya ini tuh cuman dulu anjir. Iya nanya we Keur balangsa gitu. Teh gini. Karena next episode geus Doc Mart. Aman. Doc Martens Bandungnya aman. Aman. Punya Doc Mart. Spesial Doc Mart price. dulu punya Doc Mart warna coklat tapi dari yang bahan kulitnya bahan kulit jeruk. Keren. Iya. Terus Digadek warna tuh, warna hijaunya. apa sih namanya tuh? Jadi Doc Mart coklat warna kulit jadi bahannya bahan kulit jeruk. Digadekeun cepet hapur we Hapur. tahun Jadi 87. di Trihol itu, 88 lah eta. di Trihol itu kita ada, kalau misalnya teman-teman pengen Reggie beli, Orange. Nerima pegadaian gitu. bisa 5 kali cicilan. Aman. Tiap adan. Eta Yang kalau pada aduh sapoyeun. Ajan subuh punah. Punah. Langsung lunas. Soalnya 5 kalian lah. Pantesan atau ada gitu. Oke, Sion. Ya, kita Tutup ya. Tutup aja ya. Sampai bertemu lagi di Sonoprong edisi selanjutnya.
another untold story. Oke. Dan makasih banyak buat teman-teman dari Dokmar Bandung yang Sami. Atur nuhun. nanti akan ada event yang 1 dekadenya. Semoga sukses dan buat teman-teman bisa menghadiri dan meramaikan karena mungkin yang ada di subkultur yang suka Dokmar lah atau bisa ajak silaturahmi juga ya. Nah oke, berhubung waktu sudah sampai jam 8 malam, saya Sion. Saya Kita dari Dokmaters Bandung. Terima kasih untuk Brong atas supportnya. Sukses selalu. Bye.